Liburan ke Busan harus banget naik Sky Capsule ini. Nah, gimana caranya biar nggak kehabisan tiket kayak aku? Terus bisa ngunjungin cafe papanya Jimin. Dan pastinya kulineran. Aku wrap semuanya buat kamu. Jadi nggak usah susah-susah capek-capek riset kalau mau liburan ke Korea. Mari kita mulai vlog edisi jurnalis lagi jalan-jalan ke Korea Selatan. Pertama kalau mau liburan ya harus berangkat dulu ya. Jangan wacana aja, buruan book tiketnya. Ini aku pakai pesawat yang lumayan terjangkau ya, jadi harus transit dulu. Kali ini transitnya di Xiamen. Puji Tuhan sih transitnya cuma sekitar 3 jam. Jadi kalian gak harus ngurus visa transit dulu. Karena kita juga cuma masuk ke ruangan kayak gini, terus langsung boarding lagi ke pesawat menuju Incheon. Gak masuk ke area lain dari bandara. Nah, pemeriksaan barangnya lumayan ketat nih, jadi kalau kalian bawaannya banyak di kabin itu agak ribet. Jadi mendingan dibikin simple aja ya. Kita perjalannya dari malam, nyampenya siang, jadi dikasih kayak sarapan gitu, lumayan lah makanannya kayak nasi goreng. So-so sih menurutku, tapi ya buat ngisi perut gak apa-apa. Begitu landing di South Korea, kita langsung menuju ke Busan, bablasin. Karena bawaannya belum banyak, aka belum belanja guys. Jadi RX-nya itu ke lantai B1. Kalian tinggal tanya information juga sih, jadi nggak susah. Menurut aku imigrasinya juga sangat-sangat lancar dan nggak ngeribetin, enak. Ini kereta dari Bandara Incheon menuju ke Seoul Station sekitar 50 menit, nanti tiketnya kayak gini. Tapi kalian jangan sempat ketuker gate-nya karena tadi ada warna biru sama oranye. Nah, sesuai nama tiket kalian kayaknya. Ini sekitar 51 menit kita akan sampai di Seoul Station. Nah, di Seoul Station kita langsung beli yang namanya T-Money ya. Ini yang paling mending deh menurut aku dari semua kartu-kartu yang lain, terutama untuk kita wisatawan ya. Karena ini bisa dipakai bukan hanya di Seoul tapi di kota-kota lain, dan lebih mudah aja penggunaannya. Semuanya aku udah coba di bus dan kereta tuh aman banget. Tapi yang harus dicatat guys, ini belinya pakai cash ya. Jadi kalian harus siapin cash dalam bentuk won begitu kalian mau beli T-Money. Jadi begitu sampai Seoul, pastiin kalian punya won. Sumpah sih, ini keren banget ya keamanannya. Karena temen aku tuh sebenarnya sempat ketinggalan tasnya di RX. Kita udah panik banget. Tapi baru aja kita mau nanya, ada barang yang hilang nih. Kita baru laporan satu kalimat itu. Terus tiba-tiba petugasnya langsung ngeluarin tas milik teman aku tanpa babi ibu, tanpa kayak panjang lebar birokrasinya, nggak langsung dia tahu oh ini orangnya. Ya udah dibalikin lagi tasnya. Wah, tepuk tangan sih, keamanannya keren banget. Keren. Kita mau beli KTX. Kita bingung karena di webnya kayak udah habis. Pelajaran guys, kalau mau beli KTX mendingan online aja jauh-jauh hari ya. Jangan kayak kita yang pede banget untuk beli on the spot, akhirnya kehabisan deh. Jadilah kita cuma bisa pesen standing room. Padahal perjalanan dari Seoul ke Busan itu sekitar 3 jam. Beruntung sih kalau dapat kursi yang kosong ya kita bisa duduk. Tapi ya paling ini jatahnya cuma duduk setengah jam selama perjalanan ini. Jadi udah mending beli online. Percaya deh. Lanjut lagi, kita naik subway menuju ke lokasi Airbnb kita. Lucu banget ini tangganya yang ada di station. Ada hitungan kalorinya guys. Tapi ini kebodohan kita banget sih angkat-angkat koper kayak gini. Nonton aja sampai habis. Nanti kejawab kenapa aku bilang ini kita agak-agak on. Drama berlanjut. Gak bisa dibuka. Dan kita cuma pada jam 9 malam. Keinginan kita cuma tiduran berbaring. Pun gak bisa. Dan makan. Lanjut lagi ke oonan kita yang jangan sampai kalian ulangi ya guys. Jadi kita ngemper kayak gini karena bingung padahal udah malam banget. Kalian benar-benar baca dulu, pelajari dulu instruksi yang dikasih selama perjalanan menuju Airbnb. Karena sebenarnya pemiliknya udah ngasih instruksinya dengan jelas, kita aja yang. By the way, ini Airbnb-nya recommended banget. Aku bakalan taruh linknya di bawah. Kalau kalian ke Busan mending di sini aja nginepnya karena kamarnya bagus, bersih, di gedung yang bagus pula kayak gedung gede gitu. Dia kayak gak masuk ke gang-gang kecil gitu, emang di jalan besar dan strategis banget. Kita pun keluar cari makan tuh kayak deket aja. Ini kita langsung gak sabar jalan-jalan. Kita keluar dikit itu langsung ketemu banyak pilihan
makanan. Karena ini kawasan Guang Gali guys, jadi rame banget. Dan bener-bener gak nyesel milih penginapan di sini. Berasa kayak Bali gak sih? Banyak bar juga, tapi kita mau makan aja ya guys. Banyak banget pilihannya di sini dan kita nemu resto yang langsung ngadep ke pantai. Cakep banget view-nya. Dan rasanya juga enak banget. Harganya pun menurut kita sih masih lumayan oke lah ya. Kita berempat makan bakar-bakaran, dapat 1 set daging, terus juga 1 menu kuah dan minuman buat kita berempat itu 89.000 won. Sekitar 900 ribuan. Udah kenyang banget. Dan di-serve langsung sama mereka. Diajarin juga cara makan daging ala Korea. Serius sih kalau ke Busan pasti gue balik lagi ke sini, makan di sini. Tapi nggak halal sih guys, karena ini pork belly. Setelah kenyang, kita jalan-jalan dikit di pantai. Abis itu cuman ngesot ya, semenit doang kita udah langsung nyampe balik ke Airbnb kita untuk istirahat. Mari kita istirahat karena capek banget. Kita lumayan puji Tuhannya tuh mendapatkan penginapan yang gak terlalu jauh dari station. Jadi kayak sekitar 6 menit. Oh gak ada see-you, kita janjian dulu kali ya? Iya, janjian dulu. Lapar banget, lapar sih. Sebentar ya, sekejap. Lapar banget. Hari kedua kita mau menuju ke Haeundae. Kita naik subway. Kalau aku lihat-lihat sih mostly ya biaya naik kereta di sini tuh 1.400 sampai 1.600 won. Jadi sekitar berapa ya? Masih di bawah 20.000 lah kalau naik kereta sekali jalan. Tinggal duduk manis. Jadi kita emang lebih prefer naik kereta sih guys. Nah buat transitnya ini yang menurutku harus hati-hati banget. Kalau pertama kali nih kita suka skip gitu kelewat kalau misalnya harus transit. Karena gak selalu diingetin untuk tempat titik transitnya. Jadi kan harus baca banget untuk mapnya kita turun di mana dan lanjut kereta yang mana. Akhirnya kita sampai di Haeundae, kita nyemil-nyemil dulu, kita beli kimbap, goreng-gorengan, sama tteokbokki pastinya. Semua rasanya oke, enak, ya nggak spesial sih, tapi oke lah. Dan suasananya sih, ini kayak di drakor ya. Jadi hujan di luar, jadi kita memutuskan untuk makan dulu. Tapi tetap senang, karena akhirnya bisa makan tempat kayak gini. Untung udah kenyang, siap menghadapi kenyataan. Kalau ternyata kita kehabisan tiket. Kesalahan kedua yang kita lakukan di hari kedua, kita nggak pesen di online untuk naik Sky Capsule. Jadi udah sold out semua buat hari ini. Akhirnya kita mutusin untuk pulang dan datang lagi besok pagi-pagi banget untuk bisa naik Sky Capsule. Jadi kalau kalian kesini mending jangan pede banget siang-siang kesini terus berharap bisa langsung naik Sky Capsule. Kalau keretanya mungkin bisa ya guys, tapi kalau untuk yang Sky Capsule-nya cepet banget sold out. Minum kopi dulu deh biar gak bete. Dan akhirnya kita cari hiburan lain juga. Kemana coba? Ganti nama jadi ZM Illenial. Waktu itu namanya Magnet. Lumayan jauh kesini guys. Semoga kita dapat tempat ya. Ini cafe papanya Jimin. Coba komen dong yang ARMY. Pasti pengen kesini deh ya. Puji Tuhan dapat tempat gak terlalu rame orangnya. Tapi rame dong dengan muka Jimin di setiap sudut kafenya. Siapa coba yang udah pernah kesini? Gimana pendapat kalian? Katanya sih yang terkenal tuh rotinya ya, tapi udah pada sold out karena kita kemalaman nyampe sini. Jadi kita cuma beli cake aja, dan sejujurnya nggak terlalu sesuai sama selera gue sih. Pengen banget nyoba rotinya karena katanya enak banget. Jadi kalau kalian kesini mending menurut aku pagi-pagi supaya bisa nyobain best sellernya, roti-rotiannya. Saatnya pulang naik bus karena lebih simple untuk ke Airbnb kita. Nah, gak lengkap rasanya kalau ke Korea gak makan chicken. Jadi kita take away ayam goreng dan ini enak banget. Kita lupa namanya apa, tapi ini di sebelah CU yang ada di persimpangan sebelum cafe papanya Jimin. Oke, catat. Kalian harus coba karena enak banget. Tapi lucunya pas kita lagi mau beli ini, penjualnya tuh kaget kita cuma mesen 1 porsi buat berempat. Dia berulang kali nanya, yakin cukup? Pas kita lihat ternyata orang-orang tuh beli 1 porsi gini buat sendirian. Padahal sebanyak ini loh ayamnya. Jujur kita berempat cukup 1 porsi, bahkan kenyang. Oke, next day, saatnya reveal kenapa aku bilang kita agak on ngangkat-ngangkat koper di station kemarin. Karena ternyata beberapa station di Busan ada liftnya guys, termasuk di Gyeongnyonsan Station ini. Akhirnya menemukan lift. Gak perlu ngangkat-ngangkat. Tampang-tampang, antara senang, tapi sedih juga ngapain kemarin ngangkat koper. Ternyata ada lift. Perjuangan hari kedua demi naik Sky Capsule.
Jadi kita udah hafal jalannya. Harus optimistis bahwa kita akan dapat. Karena di websitenya dibilang kalau tiket yang dijual onsite itu cuma dikit gitu loh. Ya, kita sudah mempersiapkan diri. Kita nyampe sekitar jam 8.30 pagi dan bersyukur banget dapet tiket walaupun harus nunggu sekitar 2 jam lah ya. Karena yang lain tuh udah sold out. Jadi kita jalan-jalan dulu ke bagian bawah, tinggal turun aja dari loketnya buat lihat pantai. Aku sengaja roll aja biar kalian bisa ikut ngerasain suasana pantai Haeundae di Busan. Biar berasa lagi di drama Korea No Ge No Love gak sih? Kayak Son Hye Young dan Kim Ji Wook yang lagi jalan-jalan di pantai Haeundae. Coba komen yang nonton No Ge No Love, menurut gue sih itu drakornya lucu banget sih. Karena Sky Capsule perjalanannya sekitar 20 menit nanti, jadi kita makan dulu supaya nggak kelaparan. Di sini jajanannya tuh melimpah, tapi restonya tuh nggak begitu banyak pilihannya. Jadi ya menurut kita nggak begitu spesial sih rasanya, yang penting perut keisi. Nah kalau udah dapet tiket, menurut gue mending datang setengah jam sebelumnya kayak kita, buat ngantri. Wah, happy banget wajahnya ya, karena kemarin gagal dapat tiket guys. Nih, kita masih harus antre ya buat naik. Makanya kalau itinerary kalian padat, kalian harus antre lebih dulu biar tetap sesuai schedule. Tapi selama antre nggak bosen kok. Lihat Sky Capsule-nya tuh lucu-lucu banget. Terus pas lihat banyak bendera di atas tuh, kita kayak nyari-nyari mana ya bendera Indonesia, dan nemu. Kalaupun kalian sendirian, gak bakal digabung sama yang lain. Yang di depan kita tuh ada tuh yang sendirian, tapi tetap dapat kapsul sendiri loh. Mantep kan buat solo traveler? Akhirnya setelah 10 menitan antre, giliran kita deh. Siapa yang takut ketinggian tapi maksa naik ke Sky Capsule? Aku. Nah, gini nih pemandangannya selama naik Sky Capsule. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa naik dari 2 station, antara Mipo Station atau Cheongsapo Station. Tapi aku rekomendasiin kalian mending naik dari Mipo Station karena view-nya jauh lebih bagus. Nih, kalian dapat rel yang langsung ngadep ke pantai. Cakep banget kan? Sebenarnya kalau dari bawah juga lebih bagus ya. Ini tuh kayak taman yang dibangun dari hasil renovasi jalur kereta yang udah terbengkalai. Jadi sekarang dibuat Taman Haeundae Blue Line yang bisa dipakai buat wahana kayak gini. Lihat pemandangan alam, plus gedung pencakar langit, dan juga pantai dong. Kalau kalian mau naik Sky Capsule ini, paling awal berangkatnya tuh jam 9 pagi. Dan paling terakhir itu di jam 8.30 malam. Tapi sesuai musim ya. Kalau lagi winter, pasti tutupnya lebih cepat. Terakhir tuh adanya jam 6 sore. Jadwal beach trainnya juga mirip-mirip kok. Nah ini tuh panjangnya sekitar 5 km. Jadi nggak ngebosenin, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Tapi cukup sekali sih kalau menurut aku. Kalau bolak-balik sih menurutku nggak worth it ya. Karena view-nya juga nggak begitu jauh. Apalagi kalau dari Cheongsapo Station, itu view-nya lebih banyak pohon-pohon guys. Jadi mendingan kalian naik dari Mipo ke Cheongsapo, turun deh buat nungguin kereta lewat. Ini view-nya viral banget. Vibes-nya tuh kayak slow living dengan view pantai, ada kereta zaman dulu, tapi tetap colorful gitu. Ngerti gak sih? Ya gitu deh. Tapi susah banget buat dapat video pas keretanya lewat, karena semua orang tuh melakukan hal yang sama. Bingung gue gimana ya bisa bikin foto-foto kayak gini. Daripada pusing, mending nikmatin aja view-nya. Tapi tiba-tiba gerimis guys. Untungnya halte busnya tuh deket, kayak cuma 100 meter turun ke bawah. Jadi kita buru-buru buat naik busnya. Ternyata bus di sini ada ngetem juga guys. Jadi ini busnya putar balik tadi. Terus dia keluar. Oh di sini keluar. Nah meninggalkan kita. Terus, oh itu sebenarnya ngetem dulu, mau jajan dulu. Ngetem dulu kayaknya. Tapi lari. Ke toilet kali. Okay. Nah lanjut, kita ambil koper yang dititip di stasiun. Biayanya sekitar 70.000 buat 3 jam. Oke lah ya. Tapi kalau kalian mau titip di Mipo Station, di Blue Line Park tadi, juga bisa. Karena ada penitipannya dan harganya juga nggak jauh beda kok. Ini penting banget ya, namanya locker, karena kita udah check out mau pindah kota alias balik lagi ke Seoul. Tapi tenang, kita nggak mengulangi kesalahan yang sama guys. Manusia bisa salah tapi cukup sekali nggak sih? Kalau salah lagi berarti jawab sendiri. Kita begitu sampai di Busan, udah langsung beli tiket KTX-nya buat balik ke Seoul. Supaya bisa duduk manis nggak berdiri lagi kayak 2 hari lalu.
Kita lagi nunggu KTX yang belum datang juga, jadi kita ya duduk di atas koper. Ini coba aku lihat ya, seperti inilah. Nunggu KTX. Kita naik KTX. Ya ini kita harus mengangkat koper kita ke atas. Aman banget keretanya kalau dapat tempat duduk ya. Ada casan yang sama kayak di Indo colokannya. Terus bahkan ada buat USB kabel juga. Jadi aman, tentram, HP buat lanjut ngonten. Makasih udah nonton ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Edisi Seoul. Bye-bye.